Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru di sini akan memimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dari bacaan doa tadi pembelajaran pada hari ini bisa lancar-lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Di sini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran SKI di bab 1 semester 1 yaitu Daulah Abbasiyah. Namun sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita merapikan terlebih dahulu tempat duduk teman-teman, dibersihkan terlebih dahulu. Posisi teman-teman senyamannya gimana? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, untuk hari ini teman-teman bisa absen ya. Absen di bawah, diketik saja. Dari sekolah mana, kelas berapa? Dari sekolah mana saja? Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menghubungkan berbagai peristiwa pada proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi khalifah-khalifah berprestasi pada masa Daulah Abbasiyah. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengklasifikasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi sebab-sebab kemundurannya Daulah Abbasiyah. Nah, sebelum kita menuju pembelajaran, Pak Guru akan sedikit menggambarkan apa sih itu Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah itu atau dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini atau Daulah Abbasiyah ini berkuasa selama lebih dari 5 abad. Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai 1258 Masehi. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama pemerintahannya, yaitu selama 5 abad, Daulah Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, Pak Guru akan menampilkan peta konsep yaitu tentang urutan-urutan ya dari perkembangan peradaban Islam Daulah Abbasiyah, latar belakang proses lahirnya Daulah Abbasiyah, yang selanjutnya periodisasi kepemimpinan, lalu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, selanjutnya kemunduran Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah itu sendiri. Nah, kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah itu dinasti sebelum Daulah Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah itu ada di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hasim bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah, proses Arabiasasi sangat kental. Nah, Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad atau 5 lebih.
Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 5 abad lebih atau 6 abad. Dari 656 Hijriah sampai 1256 Masehi. Didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur yang banyak berjasa dalam membangun pemerintah Daulah Abbasiyah. Dinamakannya Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan dari Abbas, paman Nabi SAW. Pada mulanya Daulah Abbasiyah menjadi Al-Anbar atau Al-Hasimiyah sebagai pusat pemerintahan pada masa permulaan. Setelah beberapa lama ibu kota dipindah ke Baghdad dan dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, wilayah Islam sangat luas, meliputi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Umayyah, yaitu seperti Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina selatan barat. Cina sebelah barat. Nah, yang kedua yaitu yang selanjutnya Khalifah Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad atau 6 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh ketujuh orang khalifah. Khalifah-khalifah ini memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Khalifah pertama yang memimpin atau memerintah Daulah Abbasiyah yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Merupakan khalifah pertama pemerintah Daulah Abbasiyah, memiliki garis nasab yang menisabkan dirinya sebagai Hashim atau buyut Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, memimpin dari 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan khalifah kedua Daulah Abbasiyah, meneruskan khalifah sebelumnya yaitu Abul Abbas Daulah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, masih saudara kandung Ibrahim Al-Iman dan Abul Abbas Daulah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Selama kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 158 Hijriah. Namun dalam perjalanan ia sakit lalu meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Jenazahnya kemudian dibawa dikebumikan di Baghdad. Dan selanjutnya khalifah yang kedua yaitu Muhammad Al-Mahdi, memimpin dari 775 Masehi sampai 785 Masehi. Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi. Muhammad Al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad Al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan atas orang-orang Romawi dibantu anaknya yaitu Harun Ar-Rasyid
yaitu selaku panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmara dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada 785 Masehi. Beliau tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. Yang ketiga yaitu Harun al-Rashid, memimpin dari 786 Masehi sampai 809 Masehi. Harun al-Rashid bin al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah karena beliau dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun al-Rashid dikenal dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun al-Rashid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah, kekuasaan, dan peradaban Islam. Harun al-Rashid menjadi khalifah saat berusia cukup muda, yaitu 22 tahun, dan wafat dalam usia yang sangat juga muda, masih muda, yaitu 45 tahun. Saat dia wafat pada tahun 809 Masehi, negara dalam keadaan makmur dengan memiliki kekayaan 900 juta dirham. Walaupun begitu, Harun al-Rashid memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinannya, Harun al-Rashid mampu membawa daulah yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru dari pemimpin Islam di abad ke-21 ini. Dari sosok khalifah besar ini sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Pada masa kepemimpinan Harun al-Rashid bermunculan para ilmuwan muslim yang hebat yang mempengaruhi dunia sains. Di antaranya adalah Al-Khawarizmi yang menulis kitab Al-Jabar dan Jabir Ibnu Hayyan, seorang pakar ilmu kimia atau bapak kimia. Nah, materi selanjutnya yaitu periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Fase-fase perkembangan pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijakan militer. Nah, yang pertama itu periode Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 807 Masehi. Sejak awal berdirinya sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wathiq, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh bangsa Persia. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama ini yaitu Abu Abbas Daulah dari 750 Masehi sampai 754 Masehi. Yang kedua Abu Ja'far al-Mansur dari 754 Masehi sampai 775 Masehi. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah mulai muncul pada akhir periode ini. Khalifah al-Wathiq merupakan khalifah terakhir pada periode pertama. Kebijakannya yang sangat krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Lalu periode kedua yaitu periode ini berlangsung pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Sejak Khalifah al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Abbasiyah, dalam periode kedua ini bangsa Turki itu sangat berpengaruh dalam
periode kedua ini karena pengaruh Turki pertama ini disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah yang sangat mendominasi pemerintahannya. Nah, siapa saja khalifah-khalifah itu, yaitu dari Al-Mutawakkil pada pemimpinan pada tahun 847 Masehi sampai 860 Masehi sampai dengan Al-Mutfaqi pada tahun 944 Masehi sampai 946 Masehi. Pada periode ini kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama. Nah, periode ketiga yaitu Daulah Abbasiyah. Periode ini dimulai pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Nah, khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga ini yaitu Al-Muqtafi dari tahun 944 Masehi sampai 946 Masehi sampai dengan Al-Qadir 1901 Masehi sampai 1031 Masehi. Pada periode ini kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadinya kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara pada penguasa Daulah Buwaihiyah. Pada masa itu para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamannya. Posisi mereka sebagai khotib salat Jumat banyak diserahkan pada orang-orang di kalangan Buwaihiyah. Yang selanjutnya periode keempat, Daulah Abbasiyah berlangsung dari 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, yakni Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat ini yaitu dari Al-Qasim pada 1031 Masehi sampai 1075 Masehi, dan pada akhirnya oleh Khalifah An-Nasir pada tahun 1180 Masehi sampai 1124 Masehi. Periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk. Khawarizm Shah telah mengakhiri daulah ini Periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk. Khawarizm Shah telah mengakhiri daulah ini. Yang kelima yaitu periode kelima ini, lalu periode terakhir yaitu periode kelima dari tahun 1994 Masehi sampai 1258 Masehi, dan tidak ada lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima yaitu yang pertama Az-Zahir pada tahun 1224 Masehi sampai 1226 Masehi, sampai dengan Khalifah Al-Mustasim pada tahun 1242 Masehi sampai 1258 Masehi. Dalam periode kelima ini Daulah Abbasiyah mulai melemah karena pemerintah Daulah Abbasiyah tidak selamanya berjalan mulus, karena selama beberapa periode ini pemerintahan terjadi pasang surut yang menyebabkan pergantian khalifah dari beberapa bangsa yaitu Turki, Persia, dan Saljuk. Kecakapan dari para khalifah sangat berperan penting dalam mewujudkan kejayaan Daulah Abbasiyah, dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan. Melemahnya Daulah Abbasiyah juga disebabkan oleh faktor politik antar bangsa, yaitu berdirinya daulah-daulah lain di sekitar Daulah Abbasiyah seperti Daulah Umayyah di Andalusia, Daulah Tuluniyah, Daulah Iqsidiyah, Daulah
Fatimiyah dan Daulah Ayyubiyah di Mesir. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu tentang penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, Bukhara, dan lainnya. Pada beberapa kota tersebut juga sering terdapat bangunan istana para raja atau amir yang menguasai daerah tersebut. Peradaban Islam pun mengalami kemajuan yang cukup pesat karena para penguasanya peduli terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah tertentu, para khalifah menjadikan daerah kekuasaannya sebagai pilar berkembangnya peradaban ilmu pengetahuan sehingga bisa dirasakannya adanya perbedaan dan kemajuan setelah dikuasai Islam dibandingkan pada masa sebelum kedatangan Islam. Perkembangan wilayah Islam tidak semata-mata karena ambisi memperluas wilayah kekuasaan, tidak. Para khalifah lebih peduli terhadap negeri. Para khalifah lebih peduli terhadap negeri tetangga yang ditindas oleh penguasanya. Maka khalifah terpanggil untuk menyelamatkan mereka sekaligus menguasai wilayah tersebut. Seperti halnya kerajaan Ghana yang beralih ke pangkuan Daulah Abbasiyah pada tahun 1067 Masehi sehingga menjadi negeri yang makmur. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Selama beberapa dekade pasca berdirinya dinasti Daulah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, Daulah Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua yaitu Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini ketika ia mengambil langkah-langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya. Termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anbar ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan Islam. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu pimpinan atau pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi dari dinasti tersebut, dibantu oleh wizara yang dijabat oleh wazir atau perdana menteri. Sistem pemerintahan yang kedua yaitu wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negeri bersifat sentralisasi. Disebut juga dengan istilah An-Nidamul Idari Al-Marzaki. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat, dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. Imarat pada waktu itu ada 3 macam, yaitu Imarat al-Istiqa, yaitu Imarat al-Istighfa, yang kedua Imarat al-Hasanah, yang ketiga yaitu Imarat al-Istilau. Sistem pemerintahan yang ketiga yaitu tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah ditetapkan tanda kebesaran dan lambang kehormatan. Tanda kebesaran meliputi al-buradah atau pakaian kebesaran, al-khatim yaitu cincin atau stempel, dan al-qotib atau semacam pedang, lambang kehormatan, meliputi al-kutab yaitu pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat, asyikah yaitu pencantuman nama khalifah atas mata uang, dan adiras yaitu lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan para pejabat. Sistem pemerintahan yang keempat yaitu angkatan perang.
Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Dewan Jundi terdiri dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Terdiri dari Al-Jundul, Mutarzikoh atau tentara tetap dan bergaji, dan yang selanjutnya yang tinggal di asrama, dan Al-Jundul Mutawiah atau relawan, kesatuan tentara pada masa itu dari. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan yang Baitul Ma'al. Baitul Ma'al berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintah. Yang keenam yaitu kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Jadi para hakim tidak lagi beristihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman saja pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab-mazhab lain. Nah, yang selanjutnya itu materi tentang kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemunduran Daulah Abbasiyah terbagi menjadi dua faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Yang selanjutnya persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan. Dan yang selanjutnya faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang muncul dari pemerintahan Daulah Abbasiyah, ada juga faktor dari luar menyebabkan Daulah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Yang pertama yaitu karena adanya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Faktor eksternal yang kedua yaitu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam pada sekitar tahun 1257 Masehi. Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Jadi pada tahun 1258 Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu Khalifah Al-Mustaqim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia, dan setelah itu para pemimpin dan fuqaha dieksekusi. Terbunuhnya Khalifah Al-Mutasim telah menandai bahwa babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, itulah materi tentang peradaban perkembangan Islam pada Daulah Abbasiyah, yaitu dari perkembangan peradaban Islam, Daulah Abbasiyah, latar belakang proses lahirnya Daulah Abbasiyah, periode kepemimpinannya, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, yang terakhir yaitu kemunduran dari Daulah Abbasiyah itu sendiri. Nah, dari materi yang Bapak tadi jelaskan, Bapak akan memberikan tugas kepada teman-teman, yaitu tugas individu, yaitu tuliskan cerita singkat tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah sampai dengan masa keruntuhannya, kemudian dikumpulkan. Nah, baiklah, pembelajaran pada hari ini sudah Bapak jelaskan dengan materi. Nah, seperti itulah penjelasan tentang materi peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, seperti itu penjelasan materi dari Bapak untuk hari ini, yaitu tentang materi peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Nah, seperti itu materi pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.